awal mula usaha ini karena apa, Pak? Biasanya setelah mencoba usaha-usaha yang lain, ternyata nggak berhasil dan coba dengan usaha perdagangan ini dagang dengan konsep kuliner atau rumah makan Padang. Ternyata dari hari ke hari sampai sebulan 2 bulan ada perkembangan yang bagus dari segi omset. Ya cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Tantangan apa saja yang dihadapi selama usaha ini? Banyak tantangan yang dihadapi dalam semua usaha sebenarnya, bukan hanya usaha ini aja. Tapi kalau untuk rumah makan ini ya mencari pelanggan atau member itu sangat sulit sebab tergantung dari rasa masakan atau cita rasa kita. Terus di samping itu kepuasan pelanggan itu sangat memotivasi nilai jual kita, apakah akan anjlok atau naik itu dari kepuasan konsumen kita. Jadi banyak tantangan sebenarnya, tapi kita itu berbenah terus ya, walaupun nggak 100% minimal 80% bisa kita puaskan konsumen. Kata Apa upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? banyak yang kita lakukan untuk menghadapi tantangan dalam usaha rumah makan atau kuliner ini. Terutama kita berusaha untuk membuat pelanggan kita percaya dan puas dengan apa yang kita jual. Nah, kedua, kita meningkatkan cita rasa yang bagus yang sesuai dengan selera konsumen. Terus yang ketiga, harga yang bersaing, yang nggak terlalu mahal, menarik konsumen atau pelanggan kita untuk mencicipi masakan yang kita buat. Ya itu salah satunya, tiga itu udah cukup, atau ada tambahan yang lain-lainnya tergantung jenis kuliner apa yang kita geluti. Berapa harga makanan yang dijual? Harga makanan yang dijual itu bervariasi, terutama ada yang harga 12.000, yang 10.000, dan yang 18.000. Semuanya nggak rata. Kalau yang 10.000 itu harga nasi sama telur atau perkedel, sedangkan untuk harga 12.000 nasi sama ayam dan nasi sama ikan itu 12.000, dan untuk yang 18.000 khusus rendang daging. Nah itu variasi menunya, harga daftar harganya. Ya tergantung konsumen, kalau dia mau memilih yang sesuai dengan isi kantongnya atau kemampuannya ya dia bisa menyesuaikan dengan daftar harga. Itu cukup bervariasi. Menurut Bapak, apakah usaha ini berpotensi ya di masa yang akan datang? Ya jelas sangat berpotensi dengan masa yang akan datang atau masa depannya. Karena apa? Setiap manusia itu butuh makan. Makanan itu adalah kebutuhan pokok, terutama untuk warung nasi Padang atau kuliner Padang itu ya termasuk kebutuhan pokok. Jadi tadinya misalnya kita hanya punya satu karyawan, siapa tahu dua tahun kemudian atau 3 tahun kemudian kita udah punya 4 karyawan. Jadi besarnya suatu rumah makan itu tergantung karyawannya. Berapa jumlah karyawannya? Kalau hanya 2 itu masih kecil, atau 1 itu masih kecil. Jadi potensinya sangat besar untuk kedepannya, sebab bisa dibesarin sesuai dengan lokasi dan tempat yang strategis. Nggak mungkin kita di daerah perkampungan bikin mewah, kan nggak mungkin. Jadi kalau di tempat strategis perkantoran itu ya sangat menjanjikan untuk keuntungannya lebih tinggi. Ya sampai kapanpun mungkin yang makan itu sangat butuhkan orang. Nggak ada istilahnya menu pengganti yang lain selain dari nasi. Apa yang membuat lokasi ini strategis? Lokasi yang saya pilih ini, kenapa bisa dibilang strategis? Satu, karena dekat pemukiman. Pemukiman warga yang padat, sangat dekat dengan pemukiman warga yang padat. Dan kedua, di pinggir jalan.
di jalan kelas 2 atau kelas 3, bukan dalam gang. Di samping itu mobil bisa masuk. Nah, kepadatan penduduk sangat berpotensi untuk Strategis. letak strategisnya. Nah, terus kedua, bisa juga kalau kita bermodal besar, yang lebih besar modal kita, bisa kita cari daerah-daerah perkantoran, tapi tetap di jalan utama dengan tampilan yang ya cukup mewah lah. Jadi mungkin bisa mengambil konsumen atau pelanggan yang lebih kelasnya di atas, menengah ke atas. Jadi strategisnya tempat itu tergantung kepadatan penduduk. Kalau saya pribadi menilai seperti itu strategisnya suatu tempat usaha itu, dengan kepadatan penduduk, kerapatannya. Bagaimana mungkin kita buka usaha di tengah sawah atau di tempat-tempat yang agak jauh dari akses pemukiman penduduk, ya sulit orang untuk datang ke tempat kita. Itu aja dari saya. Pencapaian apa yang paling membanggakan sejauh ini? Ya, kalau pencapaian secara materi mungkin belum seberapa, tapi kalau pencapaian secara kepuasan, yang saya banggakan, saya bisa menyekolahkan anak-anak dan mendapatkan sedikit banyak penghasilan. Dan kalau seandainya kendaraan juga ada, rumah juga ada. Nah, ya bagi saya yang tadinya dari bawah, sedikit udah mulai merangkak ke atas itu, ya udah termasuk suatu kebanggaan bagi saya, kepuasan bagi saya. Sebab memakan waktu itu bukannya sebentar. Saya memakan waktu 5 tahun sampai 10 tahun. Keahlian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang karyawan? Kalau seandainya untuk karyawan bagian depan atau cleaning service untuk kebersihan, itu nggak butuh suatu keahlian yang khusus, tapi bisa diajarkan sebentar, seperti kebersihan, menyapu, membersihkan. Dan terus untuk pelayanan di depan itu membungkus nasi, dan untuk keramahan terhadap member atau konsumen, itu saja keahlian yang kecuali untuk karyawan bagian belakang yang untuk memasak atau koki, itu memang butuh keahlian khusus seperti memasak. Itu pun jelas tingkatannya beda dengan yang di depan sama yang belakang. Kalau yang di depan khusus untuk pelayanan pelanggan, sedangkan yang di belakang itu khusus untuk memasak, memproduksi masakan kita yang cita rasanya bagus. Jadi kalau untuk depan nggak ada yang khusus keahliannya, cuman kalau yang belakang memang butuh yang khusus keahliannya. Jadi semua orang bisa, asal diajarin, asal mau belajar, insya Allah bisa semua. Jadi itu keahliannya. Apa saja aturan utama yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan? Untuk karyawan rumah makan atau sejenis kuliner, itu yang dipatuhi itu jam kerja dimulai pagi jam 7 sampai usaha kita tutup sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Nah, karena kalau usaha kecil biasanya non shift, kalau mungkin usaha besar dalam kuliner ini pakai shift mungkin. Jadi aturannya ialah jaga kebersihan, jam kerja yang tepat, jujur terhadap pelanggan dan rumah makan, bos rumah makan itu, bosnya harus jujur. Jadi karyawan itu yang diutamakan kejujuran dan kerajinan. Ya, saya rasa usaha apapun mengharapkan kejujuran dan kerajinan seorang karyawan, terus dan tepat waktu. Nah, itu aja. Bagaimana proses perekrutan karyawan? Kalau untuk usaha kecil seperti saya ini, misalnya yang hanya karyawannya 2 orang atau 3 orang, kami nggak perekrutannya kami nggak melalui media atau iklan, tapi kami melalui sistem kepercayaan orang dalam yang memperkenalkan kepada kami. Jadi kepercayaan itu datangnya dari orang yang membawa
calon karyawan ini kepada kami. Nah, setelah itu kami tes, kami lakukan untuk wawancara sedikit bagaimana pandangan dia tentang pekerjaan ini. Ya, dari wawancara itu kan kami bisa mengetahui sikapnya tentang pekerjaan yang akan digeluti dia itu. Tadi apa tadi pertanyaannya tadi? Proses perekrutan karyawan. Nah, itu salah satunya caranya. Ada lagi dari saudara yang datang menawarkan anaknya yang lagi nganggur. Ya, terutama orang dalam dulu, orang-orang dekat kita dulu untuk perekrutannya. Kalau nggak juga dapat karyawan, baru kita melalui media atau iklan di media massa apa di mana gitu, atau dari teman ke teman. Nah, jadi kita kan juga ada istilahnya grup sesama rumah makan Padang atau pengelola warung nasi. Jadi informasi dari teman ke teman, terutama kalau bisa ya sekampung, satu daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan dari daerah lain, nggak menutup. Itu cuman hanya prioritas saja. Cara perekrutannya begitu, dan kita nggak membutuhkan tamatan apa sekolah yang tinggi, nggak. Cuman kita hanya membutuhkan asal mau anak itu belajar, insya Allah kita bisa ajarkan. Begitu aja, nggak terlalu sulit perekrutannya. Ya karena memang usaha kita kecil, lain kalau usahanya besar ya bisa jadi harus melalui syarat yang tertentu. Yeah. Nah, oke. Ya, berarti dari relasi ya. Ya, dari relasi. Terus apa saja yang dicari dari calon pegawai agar bisa menjadi bagian dari tim? Nah, makanya kita untuk mencari pegawai atau pekerja, kita mengutamakan yang sudah berpengalaman. Karena apa? Karena untuk yang sudah berpengalaman kita nggak terlalu sulit untuk mengajarkan dari nol tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi memang prioritas yang berpengalaman. Jadi makanya kita cari yang udah berpengalaman supaya kita nggak kesulitan untuk mengajarnya. Terus apa tadi pertanyaan tadi? Lupa lagi. Yang dicari calon pegawai agar bisa menjadi bagian dari tim. Ya itu yang sudah berpengalaman. Terus kedua, mau untuk bekerja keras dalam memajukan usaha kita, dan dia merasa bagian dari tim untuk usaha. Kesuksesan bos adalah kesuksesan dia juga. Jadi makanya kita hanya bukan secara individu tapi secara kekeluargaan. Walaupun berbeda-beda dari asal daerahnya, tapi kita mengutamakan kekeluargaan. Bahkan persoalan-persoalan apapun yang terjadi setelah bekerja diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu syarat utamanya yang berpengalaman, dan itu